Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dun Sanak Minang Satu dimanapun berada, semoga senantiasa dalam penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam pengharapan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan kepada kita atas semua ibadah yang telah Allah berikan kepada kita dengan mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengambil hikmah dan menceritakan sebuah kisah yang ada kaitannya dengan anak yatim. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa banyak sekali ulama kita yang mengajarkan ketika kita menjadi orang yang berbuat baik kepada anak yatim, maka kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Ada sebuah kisah yang tercatat dalam sejarah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya bisa kita jadikan sebagai teladan untuk mendidik anak yatim di masa yang sekarang ini. Ketika itu Abu Ja'far radhiyallahu an syahid dalam sebuah peperangan. Kemudian mendengar berita itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada rumah Ja'far tersebut, mendatangi keluarganya, mendatangi anak-anaknya. Kemudian terlihatlah wajah gembira dari keluarga Ja'far karena didatangi oleh orang yang paling ditakuti, orang yang paling disegani, orang yang paling ditauladani, dan orang yang paling dicintai ketika itu. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa berita duka bahwa ayah dari anak-anak Ja'far tersebut atau Ja'far sendiri sudah syahid di medan perang dan telah dianggap sebagai syuhada. Maka ketika itu suasana yang tadinya bergembira menyambut Rasulullah berubah menjadi suasana duka. Suasana yang menyedihkan sekali. Anak-anaknya semuanya menangis. Istri Ja'far pun menangis. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul menghibur mereka. Rasul menghibur mereka. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha bagaimana membuat hati mereka tenang. Dan menyuruh sahabat-sahabat yang lainnya untuk memberikan makanan, pakaian, dan segala macam bantuan kepada anak-anak Ja'far tersebut. Maka teman-teman, Dun Sanak Minang Satu dimanapun Anda berada, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa salah satu langkah paling konkret bagi kita hari ini untuk mencapai kedekatan dengan Rasul SAW di surga nanti adalah dengan mendidik anak yatim penuh dengan hikmah. Ada banyak sekali hikmahnya. Yang pertama, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Maka ketika kita membantu anak yatim, ketika kita mendidik anak yatim, ketika kita memberikan hak-hak anak yatim, pakaiannya, makanannya, pendidikannya, semua kebutuhannya, maka insya Allah pun akan memudahkan kita. Kemudian yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan bahwa sebaik-baik rumah seorang Muslim adalah di mana di dalam rumah itu mereka memelihara anak yatim, memberikan segala kebutuhan dan keperluannya. Sedangkan seburuk-buruk rumah seorang Muslim adalah di dalamnya ada anak yatim, namun dia menghardiknya, dia tidak memberikan haknya. Bahkan dia seolah-olah membuat rumah tersebut menjadi penjara bagi anak yatim. Dun Sanak Minang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, banyak sekali kita membaca di media sosial, banyak kita mendapatkan berita-berita, banyak kita mendapatkan undangan untuk membantu anak-anak yatim ini. Ini adalah bukan hanya sebuah undangan belaka, tapi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kita, sehingga apa? Sesungguhnya Allah sedang memanggil hati kita. Untuk apa? Untuk membantu keberlangsungan hidup anak yatim tersebut.
Dan sanak minang satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan di dalam Quran surat Al-Maun bahwa ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ada orang-orang yang mengaku dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tanpa disadari bahwa apa yang ia ucapkan itu adalah sebuah kebohongan yang besar. Sebuah dusta yang begitu nyata. Sebab apa? Ketika seseorang mengaku beriman, mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai pemeluk Islam, namun tidak ada sedikit pun dalam hatinya rasa iba kepada anak yatim. Tidak ada sedikit pun dalam jiwanya untuk membantu anak yatim, mendidik anak yatim, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak yatim tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada nanti Rasul akan bersama orang-orang di surga. Dan kemudian Rasul menunjukkan dengan isyarat dua jari beliau seperti ini, antara jari tunjuk dan jari tengah. Maka ulama menjelaskan bahwa itu menunjukkan jarak antara Rasulullah SAW dengan orang-orang yang memberikan hak-hak anak yatim ketika mereka hidup di dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.